Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Navita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya memang perubahan itu dari yang dulunya konvensional menjadi semakin maju. Dari yang dulunya mungkin orang menulis pesan, menulis surat, sekarang sudah menjadi online semua. Artinya dengan berlalunya waktu dan berlalunya masa, jarak itu dapat diminimalisir sehingga bisa mendekatkan kita dengan pelayanan gitu ya. Tentunya berbicara mengenai pelayanan, banyak sekali pelayanan publik yang dulunya kita harus mengantri, sekarang sudah bisa melalui online. Di antaranya adalah aplikasi yang digagas oleh Bapak Muhammad Andri SIP yang merupakan Camat Buai Pemuka Bangsa Raja dari Oku Timur dengan inovasinya aplikasi berbasis medsos untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Apa sih aplikasi berbasis medsos? Tentunya Anda juga pengguna medsos tentunya penasaran. Langsung saja kita sapa Bapak Muhammad Andri. Selamat datang Pak di acara kami One Day One Innovation. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tetap beraktivitas walaupun dalam suasana pandemi puasa, Covid, puasa gitu ya. Baik. Ya. Nah, menyangkut pelayanan masyarakat, tentunya dulu kan orang-orang harus mengantri lama gitu Pak ya, di kantor kelurahan, kalau dilihat itu di kantor kades gitu ya, di kantor camat. Tentunya dengan adanya Covid itu semua terkendala. Nah, apa sih Pak yang yang menginspirasi Bapak menciptakan aplikasi berbasis medsos ini? Jadi kebetulan saya bertugas di kecamatan yang rentang wilayahnya cukup luas. Cukup luas. Kemudian jarak dari satu titik ke titik pelayanan itu lumayan jauh ya. Jadi kami berpikir bagaimana kita bisa kasih solusi ke masyarakat untuk mereka bisa lebih dekat, pelayanan itu bisa dirasakan semakin mudah. Makanya dengan tim kami coba untuk buat aplikasi sederhana sebenarnya, tapi diharapkan bisa menjawab berbagai kebutuhan dari masyarakat, terutama pelayanan pemerintahan, sosial dan kesejahteraan. Gitu ya. Nah, dalam hal pelayanan gitu kan tentunya masyarakat ini macam-macam kan Pak, pelayanan dalam hal mungkin pembuatan KTP gitu ya, pembuatan kartu keluarga gitu ya. Dan itu kalau yang memang kata Bapak tadi geografisnya sangat jauh, tentunya untuk mencapai ke kecamatan itu susah. Nah, ini dalam aplikasi ini apa yang diberikan atau yang disupport? Jadi aplikasi ini online, kita utamakan saat ini pada saat jam-jam kantor. Kemudian di jam-jam kantor ini pelayanannya apa yang diminta masyarakat untuk saat ini terbatas di bidang pemerintahan, sosial, sama bidang kesejahteraan. Jadi misalnya dia butuh untuk pelayanan KTP, di situ ada aplikasi yang bisa diunduh. Jadi masyarakat tidak perlu bolak-balik ke kecamatan, hanya sekedar untuk minta persyaratannya. Jadi bisa diunduh, kemudian mereka membawa syarat itu beserta syarat-syarat lain. Jadi nanti ada surat pengantar dari camat, langsung bisa ke Capil di hari yang sama. Di hari yang sama. Kemudian kalau izin keramaian cukup diunduh, nanti tanda tangan kepala desa, di ininya juga bisa lebih cepat. Jadi kami berpikir masyarakat jangan dibuat repot oleh birokrasi yang bolak-balik. Kadang-kadang camat juga tidak berada di posisi, jadi tapi tetap pelayanan harus bisa jalan terus seperti itu. Sampai bisa tanda tangan elektronik nggak sih Pak di situ Pak? Oh, sementara belum ya? Tapi nanti insya Allah ke depan kita tingkatkan lagi seperti itu sampai tanda tangan elektronik. Nah, itu fitur-fitur apa saja kalau misalnya sekarang kita bisa ada fitur-fitur Pak ya. Nah, apa sih yang dilengkapi atau fitur apa yang ada di WhatsApp itu sehingga bisa mengakomodir semua kebutuhan yang menyangkut 3 tadi? Di antaranya berbagai perizinan yang bisa diunduh.
kemudian dia bisa chat langsung dengan petugas operator yang online, khususnya di jam kerja. Kemudian bisa juga minta jadwal. Jadi misalnya ada hal-hal tertentu seperti perizinan tanah dan lain-lain, butuh konsultasi dengan kepala seksi pemerintahan, itu bisa kita jadwalkan. Jadi kita buka semacam layanan juga seperti terjadwal. Jadi masyarakat mau datang kapan, kami sudah siap untuk melakukan pelayanan seperti itu. Nah, dalam hal apa ya namanya, kan mungkin setiap orang ini punya kepentingan masing-masing gitu ya. Artinya butuh operator yang standby gitu. Berapa banyak sih operator yang digunakan? Mungkin kan karena sehari ini langsung pada jam yang sama ada 200 orang yang mau macam-macam gitu. Nah, kalau operatornya tidak standby itu bisa menyebabkan apa namanya keterlambatan. Iya. Kalau dia sifatnya teknis, kami lebih menyarankan untuk ke kantor langsung. Tapi kalau dia sifatnya bisa diselesaikan dalam 1, 2, 3 unduhan, tetap dipandu oleh operator. Karena untuk yang lebih panjang chatnya mungkin keterbatasan ininya juga. Aplikasinya gitu. Jadi kalau dia lebih minta yang detail, kita minta ini supaya datang ke kantor seperti itu. Tapi kalau yang sederhana, izin keramaian, kemudian surat untuk pengantar KTP itu cukup kita buatkan ini aja, silakan unduh, nanti dipandu seperti itu. Gitu ya. Ada yang standby gitu. Ada standby 2 orang. 2 orang per tiket. Untuk aplikasi itu, ya. Nah, ketika melaksanakan aplikasi ini, Pak ya, tentunya masyarakat ini kan banyak gitu yang nanya gitu ya, Pak ya. Mungkin ada yang tidak sekali 2 kali gitu kan. Nah, itu bagaimana mengatasinya, Pak? Kalau pertanyaan sifatnya umum, tetap nanti kita jawab oleh operator, dijawab. Tapi kalau sudah ke sifatnya teknis seperti mungkin menanyakan hal-hal terkait batas-batas lahan wilayah atau sebagainya, kita sarankan untuk ke kantor. Tetap kita himbau untuk ke kantor. Karena operator masih terbatas itu kewenangannya yang kami berikan untuk, karena tidak semuanya kita akseskan. kita beri ke itu kita open public gitu ya. Enggak, kita semua. Berapa banyak sih Pak penduduk di Kecamatan Buai Pemuka Bangsa Raja ini? Mata pilihnya 14.000. 14.000. Dengan kita punya luas 7 desa. Kalau luas daerah, mohon maaf saya ini, tapi rentang komandonya itu memang terlalu luas dengan dengan geografis yang walaupun sekarang Bapak Bupati infrastruktur betul-betul ini, tapi tetap dari saja, ada waktu yang mereka butuhkan untuk ke kecamatan. Ada jedanya gitu. Ada jedanya. Itu yang coba kita siasati. Minimnya jeda, biaya juga kita minimkan seperti itu. Nah, dengan 14.000 mata pilih gitu Pak ya di penduduk di Kecamatan Buai Pemuka Bangsa Raja. Ini ada nggak kesulitan tertentu dalam mengoperasikan aplikasi ini? Yang pertama kendala sinyal. Karena kita di daerah seringkali ketika kita lagi komunikasi tiba-tiba dia down, sinyalnya down. Kita coba pakai booster, tapi tetap saja kadang-kadang mungkin faktor cuaca atau seperti apa, atau dari lawan bicaranya, masyarakatnya tiba-tiba kita hilang gitu loh, mereka hilang, kita nggak paham apakah mereka sudah paham atau habis paket. Kita juga bingung kadang-kadang, tapi kami terus berusaha untuk di follow up lagi gitu kan, tercatat desa mana ininya, identitasnya. Jadi kalau kita nih, misalnya saya nih saya dari ke desa 1 gitu desa 1. Terus kalau saya mau masuk membutuhkan pelayanan gitu. Yang pertama yang harus saya lakukan apa sih Pak? Cukup masuk ke intinya, ke WA webnya, ke WA-nya, kemudian klik halo atau apa gitu. Nanti secara direspon otomatis oleh aplikasinya. Oh gitu. Nah kemudian ada yang bisa kami bantu, operatornya kemudian akan merespon lagi. Nah baru kemudian chat dia seperti itu. Gitu. Berarti mengenalkan dulu saya dari nama, dari kecamatan dari dusun mana, dari gitu desa mana, keperluannya apa langsung gitu langsung seperti itu. Jadi itu buat rekap kami juga, jika suatu waktu terputus kita bisa hubungi gitu kepala desanya seperti itu. Nah itu hanya melalui chat saja atau boleh ditelepon sama penduduknya gitu? Telepon? Ya maksudnya kita kalau ini kan nggak jelas nih ngomong di chat, nanti kayak saya nggak jelas gitu ya, saya telepon boleh nggak gitu Pak?
Sementara ini baru chat. Oh, Sementara ini karena kami punya pengalaman yang agak lucu untuk operator kan, kadang-kadang operatornya ada yang perempuan juga. Kadang-kadang yang ditanyakan itu tidak ada kaitan sama tidak ada sangkut pelayanan pautnya. sama kantor. Iya, Nah, iya, kalau iya, kadang betul. nanyakan status Nah, seperti iya itu betul. kan, ya makanya sementara ini baru sebatas Oh, ya chat. simak itunya aja, Iya, iya. boleh chatnya aja. Saya kira kalau saya kurang jelas nih apa sih maksudnya ini, Iya, saya telepon gitu bisa iya, gitu kayak hotline gitu ya? iya. Sementara belum belum seperti Oh, itu, belum seperti belum itu. seperti Tapi ini itu. sifatnya hotline juga ya, Pak, ya? Online Hotline di jam kerja, online di jam online di kerja. jam kerja. Jadi bisa Jadi di apa, di chat dan diminta bantuannya bisa ketika jam kerja. jam kerja, Jam jam berapa itu kerja. bukanya, Pak? Dari jam 8 sampai jam 2 sore, jam 2 siang, Jam 2 jam 2 siang ya? siang, iya. Berarti kalau lewat dari sana itu Biasanya kita ini dulu, apa, kayak sistem offline ya, mhm, tetap masuk tapi masuk baru kami respon besoknya. besoknya, Iya, baik. seperti Jadi itu. dia ada jeda dulu ya, Ada Pak, ya? jeda dulu. Nah, kalau misalnya sifatnya emergensi bagaimana, Pak? Mhm. Sampai sejauh ini Mhm, biasanya kalau kalau sifatnya emergensi, kepala desanya langsung komunikasi ke camat, kalau mhm, hal-hal tertentu. mhm. Tapi kalau pelayanan umum seperti izin keramaian itu biasanya ada jeda 2 3 hari, Bu. Jadi Mmm, tetap tetap kita tetap heeh, dilayani tetap gitu ya? dilayani, tetap dilayani kecuali kalau apa ya, walaupun, Covid ya kayak Mhm, kemarin kan izin pemakaman, mhm, walaupun dia butuh aksesnya cepat, telepon kita tetap standby, tapi mhm. bukan di nomor yang itu gitu, Oh gitu, khusus mhm. untuk apa namanya, Khusus untuk pelayanan ya? pelayanan dasar aja. Gitu ya. Baik, nah, eee, dari sejak kapan Mhm. ini apa, berlangsung dan apa namanya, bagaimana respon dari masyarakat sendiri? Kalau berlangsungnya kurang lebih 2 tahun, Oh semenjak sudah Covid sudah ya, Pak, ya? ya semenjak Covid sudah mulai jalan. Mhm, Respon masyarakat ya alhamdulillah, kami juga kadang-kadang, kirim kuesioner, mhm. gimana Kepuasan nih masyarakat. kepuasan Iya masyarakatnya betul. seperti apa, ini ada lampirannya Iya, juga. Nah itu dilaporkan juga ke kabupaten. mhm. Jadi bisa untuk saya ngukur apa yang harus kita Diperbaiki tingkatkan, ya, ya. gitu Seperti ya. yang Ibu bilang tadi kan, tanda tangan digital ke Ah depannya. Nah, gitu itu ya. nanti jadi masukan buat tim kan, Mhm, untuk mhm, kita sempurnakan ke depannya, gitu ya. seperti itu. Di situ menerima ini nggak Pak, kan kalau orang hotline itu ada menerima keluhan gitu ya, Iya, atau iya, menerima komplain iya, dari iya, dari masyarakat iya, mungkin, "Ini terlalu lama, ini iya, apa, tidak jalan," gitu. Itu iya. ada nggak Pak seperti Ada itu? seperti itu, tapi biasanya kita anonimkan dia, kita Oh gitu ya. anonimkan, Tetap laporan berkalanya ada ke Mhm, camat, mhm, nanti mhm, saya teruskan ke desa, tapi kami anonimkan. mhm. Karena karakter masyarakat di daerah, ketika kita pengen kasih masukan, kadang-kadang bisa diartikan keliru Betul, ketika identitas itu dibuka. dibuka. Betul Nah, itu betul. yang kami jaga betul, seperti Jadi, itu. masyarakat tetap bisa menyampaikan komplain Iya, gitu, bisa. menyampaikan keluhan Iya, terhadap pelayanan gitu ya. pelayanan iya. Karena kan kalau, apa namanya, semuanya baik-baik saja tidak mungkin juga Iya. gitu kan. Tentunya Iya, banyak pasti ada masukan, masih ada iya, masukan ya, iya, iya. apalagi terkait dengan hal-hal pelayanan masyarakat, Iya, pelayanan iya, publik gitu, Pak, ya. pasti ada. Nah, dalam hal, apa namanya, pelayanan gitu, Pak, ya, Iya, tentunya, eee dengan adanya Covid ini kan masyarakat ini banyak online gitu ya, tidak iya, datang ke keramaian gitu. Nah, iya, bagaimana siasatnya dari kecamatan sendiri mhm, kalau permintaannya banyak gitu? iya, Maksudnya kadang overload semuanya iya, mau surat ini, surat itu gitu ya. iya, Bagaimana iya. cara kecamatan menanggulanginya? Sementara ini masih bisa di-handle oleh 2 Mhm, operator, mhm, tapi nanti kalau ke depan memang tingkat, kebutuhan masyarakatnya semakin meningkat, mhm, mungkin kita akan tambah lagi operatornya, mhm. kemudian apa ya, memperluas untuk datanya itu. Data gitu ya. Iya, kita perbesar lagi Perbesar kemampuan, lagi kemampuannya, baik. iya. Karena tadi 14.000 mata pilih Iya, 14.000 mata terlalu pilih, banyak, Iya, terlalu kalau sudah ada 1.000 aja sehari, Pak, iya. Tapi ada bagaimana juga itu? yang unik ya, Bu, ya, ada masyarakat itu yang seumur hidupnya tidak pernah ke kantor kecamatan ada. Oh, Jadi dia hanya ke kantor kecamatan itu pada saat perekaman KTP, mhm, mereka selalu menggunakan jasa orang ketiga, mhm, sekretaris desa atau apa. iya, Nah, kami kepengen kalau ada aplikasi seperti ini, dia bisa langsung gitu langsung loh, gitu ya? lebih dekat, kenal, "Oh, kebutuhan saya seperti ini, ternyata bisa," seperti itu. Karena kan orang dulu, saya pun pribadi nih Pak, Iya. terus terang aja kalau mau ngurus-ngurus begini kan, apa, panjang gitu ya, Iya, dan iya, kita akan menghabiskan antri yang iya, lama iya, gitu di satu iya, tempat dan iya, mungkin dengan adanya aplikasi ini, masyarakat ini, bisa terlayani tanpa harus menghabiskan banyak iya, waktu gitu iya, kan, iya, mudah-mudahan ya. iya. Harapan ke depannya Pak terhadap aplikasi Bapak?
Ya, membuat ini. mudah-mudahan ini bisa terus dikembangkan. Kemudian masyarakat juga sambil kita ukur tingkat kepuasannya seperti apa. Tujuan akhirnya pemerintah hadir lebih dekat, lebih murah. Kami bilang cemumu, cepat, mudah, murah. Itu bisa kita capai gitu ya. untuk masyarakat. Ada nggak sih Pak, maksudnya apa ya? Kan tadi sebenarnya ada kepuasan gitu ya. Iya. Maksudnya gini, apa sih yang dimauin masyarakat? Iya. Pelayanan jenis apa gitu? Ada nggak Iya. ditanyakan sama Ya mereka? seperti itu, Bu. Jadi mereka secara umum ingin lebih cepat, ingin lebih mudah, ingin lebih murah gitu loh. Pelayanan murah dalam artian tidak perlu bolak-balik, berkas-berkas itu sudah harus selesai. Kami bilangnya cemumu. Gitu ya, cemumu ya. Iya, tipikal masyarakat Cepat, sekarang. murah, mudah. Cepat, mudah, murah. Mudah gitu ya. Nah, mungkin masyarakat juga pengen yang lain-lain gitu ya, mungkin akan diperluas. Ya, akan kita perkembangkan lagi sesuai kebutuhan masyarakat. Baik. Pesan-pesan ini kepada inovator dan juga mungkin kepada masyarakat di Kecamatan Buai Pemuka Bangsa Raja. Silakan Pak. Kalau untuk pesan-pesan sahabat inovasi, bekerjalah dengan bukan hanya bekerja seperti biasa, tapi bagaimana mencari kepuasannya atau sesuatu yang dibutuhkan masyarakat itu seperti apa, dan kita sebagai pegawai negeri harus mampu memberikan nilai lebih untuk pelayanan kita di masyarakat. Baik. Terakhir, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Bapak dalam pembuatan atau perluasan atau pemasyarakatan aplikasi ini. Silakan. Iya, saya ucapkan terima kasih untuk seluruh jajaran tim saya, terutama yang dari awal ikut membantu, merumuskan, kemudian sampai aplikasi ini bisa berjalan dan sampai hari ini tetap melayani masyarakat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, tetap support, tetap dukungannya untuk kemajuan daerah kita, terutama di pesisir Komering. Pada yang terhormat Bapak Gubernur, saya mengucapkan terima kasih Bapak atas kesempatan bisa hadir di kegiatan podcast One Day One Innovation. Ini sangat memotivasi kami, terutama pegawai-pegawai Bapak yang ada di daerah, untuk ikut terus berkontribusi untuk program Sumsel Maju untuk Semua, terutama untuk kabupaten kami yang dipimpin oleh Pak Lanosin dengan semangat pembaharuan Sumsel Maju untuk Semua, Oku Timur Maju Lebih Mulia. Terima kasih Bapak Gubernur, terima kasih Bapak Bupati atas kesempatan kami bisa mengikuti kegiatan hari ini, dan kami yakin akan berdampak lebih besar lagi untuk pelayanan masyarakat kita di wilayah, di daerah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Muhammad Andri, SIP, yang merupakan ASN inovatif dari Kecamatan Buai Pemuka Bangsa Raja. Mudah-mudahan aplikasi ini dapat berkembang lebih advance lagi, mungkin dengan fitur-fitur yang lebih menarik sehingga meningkatkan pelayanan kemasyarakatan di daerah Kabupaten Oku Timur. Untuk informasi lebih lanjut, kami juga mengharapkan like, comment, dan subscribe dari Anda sekalian, dan jangan lupa untuk selalu menonton acara kami setiap hari. Kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Salam inovasi.